Dan jangan lupa, bapak-bapak dan ibu-ibu, pilih saya di saat pemilu nanti. Saya adalah lulusan sarjana dari Yogyakarta. Ya, jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya, ketika diingat, waktu itu Jokowi sempat berkelakar ketika ditanya waktu itu oleh beberapa tokoh nasional, ya, termasuk juga Pak Mahfud ya, soal IPK atau IP kumulatif ya. Waktu itu Pak Mahfud bilang IPK-nya 3,8. Nah, Jokowi bilang saya di bawah 2. Nah, pada saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu loh. Kok bisa ya orang di bawah 2 kok lulus gitu. Apalagi disebut-sebut itu kan dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Ini kan aneh gitu. Jadi artinya selama ijazah itu tidak kemudian nanti ditunjukkan dan kemudian itu diperiksa oleh tim independen ya, oleh ahli-ahli digital forensik, menurut saya kami masih tetap pada kesimpulan bahwa ijazahnya bermasalah atau ijazahnya palsu. Jadi ijazah sampean itu palsu. We walk the talk, not only talk the talk. Seharusnya tidak ada yang aneh dengan video tersebut. Orang ini merepresentasikan mayoritas warga Indonesia yang memang tidak bisa bahasa Inggris. Jangankan ngomongnya, baca tulisannya saja belepotan. Akan beda ceritanya jika ternyata orang ini adalah presiden yang menjabat 2 periode dan lulusan UGM lagi. Iya, lulusan UGM katanya. Oke. Terlepas dari kasus dugaan ijazah palsu yang tengah rame itu, sebenarnya apa benar orang ini lulusan UGM? Apa benar orang ini pernah kuliah? Di sini tempelan tahu akan mengulik, menelisik, dan mengusik indikasi-indikasinya. Sebelumnya, disclaimer dulu ya, video ini tidak bermaksud untuk menghina sehina-hinanya atau merendahkan serendah-rendahnya. Video ini sekadar untuk hiburan semata agar bisa menjaga akal kita, otak kita tetap sehat, sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau otak tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan-jangan otaknya sudah berpindah tempat. Dan juga jika otak digunakan tanpa disertai dengan kejujuran, bisa jadi otaknya mungkin sedang tergadaikan. Kegagalan mengatasi masalah tanpa masalah. Berikut ini beberapa isu yang bisa dijadikan indikasi untuk meragukan kesarjanaan Joko Widodo. Tidak punya ijazah SMA. Isu ini digulirkan oleh Bambang Trimulyono. Karena saya telusuri, semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Ya, kalau tidak punya ijazah SMA, bagaimana bisa kuliah? Bagaimana bisa jadi sarjana? Alih-alih bisa membantah isu ini dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, yang terjadi malahan Bambang Trimulyono dipidanakan. Tidak tahu jurusan di Fakultas Kehutanan UGM. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. Terbukti tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM.
Bagaimana bisa Pak Joko lupa jurusan yang telah ditempuhnya selama sekitar 5 tahun? Eits, jangan berburuk sangka bahwa Pak Joko sudah pikun ya. Sepertinya ini bukan masalah kelupaan, tapi ini masalah ketidaktahuan. Sebab setahu saya Pak Joko tidak pernah mengklarifikasi, tidak pernah meralat, apalagi meminta maaf atas ucapannya itu. Tidak paham IPK. Ya, jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya, ketika diingat, waktu itu Jokowi sempat berkelakar ketika ditanya waktu itu oleh beberapa tokoh nasional, ya, termasuk juga Pak Mahfud ya, soal IPK atau IP kumulatif ya. Waktu itu Pak Mahfud bilang IPK-nya 3,8. Nah, Jokowi bilang saya di bawah 2. Nah, pada saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu loh. Kok bisa ya orang di bawah 2 kok lulus gitu. Apalagi disebut-sebut itu kan dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau IPK di bawah 2 itu kemudian bisa lulus. Bahkan katanya masuknya tahun 80, keluarnya tahun 85. IPK adalah indeks prestasi kumulatif, yaitu nilai rata-rata dari semua mata kuliah yang telah diambil mahasiswa selama masa studinya di perguruan tinggi. IPK bukan sekedar nilai, tapi ada aturan-aturan dan batasan-batasan yang bakal menentukan kelulusan mahasiswa. Biasanya IPK minimal adalah 2. Kalau di bawah 2, apa iya bisa lulus? Apalagi untuk perguruan tinggi sekelas UGM. Tidak kenal teman seangkatan. Biasanya orang yang reuni bertemu dengan teman-teman lamanya akan berjabat erat, berpeluk hangat, bahkan ada yang cipika-cipiki. Tapi kalau yang ini sih kok kayak orang yang baru kenalan ya. Saya mau pokok. Evi, Adriana. Tahu. Lihatlah cara bersalamannya. Seperti ada jarak antara aku dan kamu. Katanya mereka sering ketemu, kok gak hafal nama teman-temannya. Sering ketemu. Malahan kayak orang yang baru ketemu, baru kenalan gitu. Tidak paham soal dosen pembimbing. Saat dia memperkenalkan Pak Kasmujo yang sebagai dosen pembimbingnya, dengan PD-nya dia bercerita bagaimana dia menyelesaikan skripsinya yang dibimbing oleh Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Mungkin dipikirnya dosen pembimbing itu membimbing mahasiswa dari awal jadi mahasiswa sampai akhir lulus kuliah, termasuk membimbing skripsi. Sepertinya dia tidak tahu ada dosen pembimbing akademik, ada juga dosen pembimbing skripsi. Dan itu berbeda. Beda tugas, beda orangnya. Tidak tahu Profesor Ahmad Sumitro sebelum viral. Masih dari video yang sama, saat dia bercerita pengalamannya bolak-balik mengerjakan skripsi, tidak disinggung nama Profesor Ahmad Sumitro. Setelah video itu viral, baru ketahuan yang tertulis di skripsinya
Dosen pembimbing skripsinya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Pak Pasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Pasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak. Saya memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sepertinya dia tidak tahu dosen pembimbing skripsinya Profesor Ahmad Sumitro. Atau jangan-jangan dia emang tidak kenal Profesor Ahmad Sumitro. Bahkan mungkin juga dia tidak pernah melihat skripsi yang diakukan sebagai skripsinya itu. Tidak tahu perbedaan akademik dengan akademis. Kalau Pak Pasmujo sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Meskipun mungkin banyak mahasiswa yang tidak tahu perbedaan akademik dengan akademis, tapi saya yakin yang pernah menjadi mahasiswa, pernah kuliah, tidak akan salah menyebut pembimbing akademik menjadi pembimbing akademis. Nah, kalau Pak Pasmujo sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Tidak paham ijazah. Kalau dilihat, bahkan sepintas saja, ijazahnya Joko Widodo sepertinya ada yang aneh pada fotonya. Kapan ada foto ijazah pakai kacamata? Pantas saja ijazahnya diragukan keasliannya. Ini kan aneh gitu. Jadi artinya selama ijazah itu tidak kemudian nanti ditunjukkan dan kemudian itu diperiksa oleh tim independen, ya, oleh ahli-ahli digital forensik, menurut saya kami masih tetap pada kesimpulan bahwa ijazahnya bermasalah atau ijazahnya palsu. Demikian barangkali itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk menghina sehina-hinanya atau merendahkan serendah-rendahnya. Hanya saja, apa sih susahnya menunjukkan ijazah? Kenapa Pak Joko lebih memilih mengkriminalisasi rakyatnya dibanding menunjukkan ijazahnya? Rahasia apa yang sedang ditutupi sampai begitu tega mengorbankan kebebasan warganya? Entahlah. Dicela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini saya akan lawan. Pak, terkait tanggapan yang ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti. Laporan Bapak. Seperti itu. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat